Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara umum mengenai isi kandungan surah Al-Insyirah. Nah, hari ini sekarang masih membahas tentang surah Al-Insyirah, namun kita akan lebih memahami secara dalam penjelasan surah Al-Insyirah. Untuk anak-anak Bapak boleh dibuka bukunya halaman 36. Halaman 36. Penjelasan surah Al-Insyirah. Ya, ikuti Pak Imam ya semua, kita baca bersama-sama. Surah ini dinamakan Al-Insyirah atau Asyar. Nama ini diambil dari kata Al-Insyirah dalam ayat pertama. Surah Al-Insyirah membicarakan tentang nikmat Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu kelapangan dada untuk menerima agama, ampunan dosa, dan ketinggian derajat. Hal ini merupakan motivasi dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Dorongan untuk selalu produktif, tawakal, dan ikhlas dalam bekerja. Nah, jadi di dalam surah Al-Insyirah ini Allah memberikan beberapa nikmat kepada Nabi Muhammad, seperti nikmat kelapangan dada untuk menerima agama dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat manusia harus menjadikan hal itu sebagai motivasi buat kita dalam menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Selalu produktif dalam bekerja, tawakal, dan ikhlas. Oke, kita lanjut. Paragraf berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilapangkan dadanya, yaitu dengan dibelah, dikeluarkan hatinya, dan dicuci dengan air zam-zam. Secara umum, maksud pelapangan dada adalah Allah telah menerangi dan menjadikan hati Nabi menjadi lapang. Allah juga meluaskan dada beliau untuk menerima berbagai pengetahuan, iman, dan kebenaran. Itu yang tadi kita bahas ya. Allah memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada Nabi Muhammad. Selain itu, Allah juga melimpahkan ketenangan dan kesabaran yang luar biasa, baik terhadap kawan ataupun lawan, sehingga beliau mampu menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Tanpa lapang dada, seorang Rasul tidak akan mampu membimbing umatnya. Guru juga tidak akan mampu mengajari muridnya, dan orang tua tidak akan mendidik anaknya dengan tepat. Jadi itulah manfaat dari kelapangan dada tadi ya nak. Dengan adanya kelapangan dada, kita juga bisa menghadapi berbagai macam cobaan. Dengan adanya kelapangan dada, seorang guru bisa mampu mengajarkan muridnya dengan sabar, dengan ikhlas. Begitu juga dengan orang tua kita. Karena kelapangan dada, para orang tua bisa mendidik anaknya dengan tepat. Jadi banyak sekali manfaat dari kelapangan dada ini. Nah, seorang Rasul juga diberikan nikmat kelapangan dada oleh Allah, sehingga dia mampu membimbing umatnya ke jalan yang benar. Oke, kita lanjut ya pembahasannya.
Dalam surah ini juga disebutkan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah janji Allah. Bahkan, satu kesulitan akan mendatangkan banyak kemudahan. Sungguh, ini adalah anugerah yang amat berharga. Oleh karena itu, kita diharuskan belajar bersungguh-sungguh walaupun banyak kesulitan yang kita temui. Terakhir, surah ini ditutup dengan memohon kepada Allah. Nah, di dalam surah Al-Insyirah ini juga Allah menegaskan bahwa di balik setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik setiap masalah pasti ada jalan keluar. Itu ya. Nah, Allah juga tidak akan pernah menguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Artinya, setiap cobaan yang diberikan oleh Allah, setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti ada jalan keluarnya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu nih dan menemukan kesulitan, jangan langsung putus asa. Kita harus terus berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, untuk mencari titik temu dari kesulitan tersebut. Karena kita harus yakin dan percaya di balik kesulitan yang kita hadapi pasti akan ada kemudahan. Itu ya nak. Jadi intinya kita nggak boleh putus asa. Seperti mengerjakan soal. Ketika kita menemukan setiap kesulitan, jangan terus kita merasa, ah udahlah, udah capek, nggak dapat jawabannya. Tidak boleh seperti itu, ya. Ingat, setiap kesulitan yang kamu hadapi pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan ada kemudahannya. Asalkan kita mau terus berusaha. Itu kuncinya ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 38. Bagian berikutnya, hikmah surah Al-Insyirah. Oke, yang pertama, kita harus sadar akan kelemahan kita, sehingga kita wajib memohon pertolongan kepada Allah. Nah, jadi sebagai umat manusia, kita nggak boleh sombong, karena setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia harus sadar akan kelemahan yang kita miliki. Tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing orang pasti memiliki kelemahan, walaupun di bidang yang berbeda-beda. Sehingga kembali lagi, kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Ya, karena Allah sebaik-baiknya penolong kita. Oke, kita lanjut ke hikmah yang kedua. Kita harus sabar apabila mendapatkan kesusahan. Dan kita harus bersyukur apabila mendapat nikmat. Ya, ini sangat jelas sekali ya nak. Ketika mendapatkan kesusahan, kita harus sabar. Harus kita hadapi kesusahan tersebut. Kembali lagi, di penjelasan surah Al-Insyirah tadi, di balik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Jadi kita harus sabar. Nah, itu ketika mendapatkan kesusahan. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan lupa untuk bersyukur. Ketika kita dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat sehat, bahkan nikmat sakit pun, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena kita harus percaya bahwa itu semua pemberian atau datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, kita harus melakukan segala pekerjaan yang baik atau dengan terus-menerus. Ini sangat jelas ya nak. Lakukanlah perbuatan atau pekerjaan yang baik-baik, atau pekerjaan atau perbuatan yang terpuji. Jangan sekali-sekali melakukan pekerjaan yang sia-sia atau nggak ada manfaatnya. Ya. Yang keempat, kita
tidak boleh lari dari tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada kita. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab kita di rumah ataupun tanggung jawab kita di sekolah. Nah, lakukanlah tanggung jawab yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Kembali lagi, ketika kita menemukan kesulitan saat melaksanakan tanggung jawab itu, harus kita tetap berusaha untuk melaksanakannya karena pasti akan ada jalan keluarnya di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Oke, sekian dulu ya nak penjelasan dari Pak Imam mengenai isi kandungan surah Al-Insyirah. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.